segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Jami Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang dhaif, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kalau ini terus kita bisa laksanakan dengan penuh konsekuen, istiqomah, mudah-mudahan kita akan dijanjikan oleh Allah mendapatkan kebahagiaan bukan hanya pada saat kita hidup di dunia, namun insya Allah nanti pada waktu saat kita di negeri akhirat. Sehingga mudah-mudahan insya Allah kehidupan kita bahagia fid dunya dan bahagia fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itulah makanya mari sama-sama kita senantiasa selalu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Kata Rasulullah, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Kemudian ikutilah manakala kalian pernah melakukan dosa dan kesalahan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Serta bergaullah kepada orang lain dengan pergaulan yang didasari dengan al-akhlakul karimah. Nah, mudah-mudahan kalau 3 pesan ini senantiasa kita bisa laksanakan di dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah kita termasuk daripada manusia-manusia yang akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Segenap para bapak, para saudara hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayaqulullahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis adalah hadis qudsi. Ada beberapa pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang perlu kita camkan dan perlu kita perhatikan. Yang pertama kata Allah, ya ibna Adam, istahyi minni inda maksiatika wa ana astahyi minka yaumal aradil akbar fala u'adzibuka. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, wahai segenap manusia, istahyi minni inda maksiati, malulah kalian kepada saya ketika kamu berbuat dosa dan maksiat. Wa ana astahyi minka yaumal aradil akbar, dan insya Allah saya pun nanti akan malu untuk menyiksa kamu di hari pembalasan. Fala u'adzibuka, maka otomatis saya tidak akan menyiksa kamu. Jadi artinya Bapak Saudara, kita sebagai manusia diperintahkan untuk menanamkan rasa malu kepada Allah ketika kita berbuat dosa dan berbuat maksiat. Manakala kita malu berbuat dosa, manakala kita malu berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menjanjikan nanti di hari kiamat Allah akan malu untuk menyiksa kamu. Nah, untuk itulah makanya ada hadis yang sangat familiar yang mungkin kita sudah hafal semuanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Sifat malu itu bagian daripada iman. Jadi artinya ketika orang itu memiliki keimanan yang kuat, maka otomatis ada dalam diri orang tersebut rasa malu untuk berbuat dosa, rasa malu untuk melakukan perbuatan maksiat, rasa malu untuk melakukan perbuatan kemungkaran. Kenapa? Karena di dalam dirinya punya iman. Untuk itulah makanya di dalam salah satu hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-haya wal imanu kurina jami'a. Sifat malu dan iman itu dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Satu dengan yang lainnya saling keterkaitan. Kata Nabi, kalau seandainya seseorang sudah diangkat rasa malunya, maka otomatis iman pun diangkat dalam dirinya. Ataupun sebaliknya, kalau seandainya seseorang imannya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasa malu pun tidak ada lagi pada orang tersebut. Makanya kalau kita bisa lihat di masyarakat masih banyak orang-orang yang malu untuk berbuat dosa, malu berbuat maksiat, berarti imannya masih ada di dalam dirinya. Tapi kalau seandainya ada orang yang sudah tidak punya rasa malu lagi untuk berbuat dosa, tidak ada rasa malu lagi untuk berbuat maksiat, melanggar aturan-aturan Allah, otomatis imannya juga sudah tidak ada lagi. Atau yang kita kenal dengan muka tembok. Tidak ada rasa malu mereka untuk berbuat dosa. Tidak ada lagi rasa malu mereka untuk berbuat maksiat. Dan ini na'udzubillah min zalik. Nah makanya disinilah pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wahai anak Adam, wahai segenap manusia, malulah kamu ketika berbuat dosa kepada saya. Insya Allah saya akan malu nanti di hari kiamat. Dan saya tidak akan menyiksa kamu. Yang kedua, pesan daripada Allah kepada kita sebagai manusia, yabna Adam tub ilayya ukrimuka karamatal anbiya. Jadi kata Allah, wahai segenap manusia, wahai segenap anak Adam, tub ilayya, bertaubatlah kamu kepada saya, ukrimuka karamatal anbiya, maka saya akan memberikan kemuliaan kepada kamu sebagaimana Allah telah memuliakan kepada para nabi-nabinya. Jadi yang kedua pesan Allah, kita senantiasa diperintahkan untuk selalu bertaubat. Kita diperintahkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang memang banyak kesalahan dan kekurangan. Sehingga kalau kita banyak-banyak bertaubat, insya Allah nanti Allah akan memberikan satu karomah, satu kemuliaan. Yang kemuliaan itu sama seperti yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Yang disebut manusia itu sering kita bilang al-insan mahalul khata wan nisyan. Yang namanya manusia itu adalah tempatnya dosa dan kadang-kadang banyak salahnya. Sehingga kita harus menyadari, sehingga kita nggak boleh lepas untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh mengandalkan amal ibadah. Jangan kita hanya mengandalkan amal ibadah yang kita laksanakan. Karena terus terang, amal ibadah kita masih banyak kekurangan-kekurangannya. Di dalam salah satu kitab, buah karya daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, di sana dijelaskan ada seseorang yang pernah ibadah begitu tekun kepada Allah. Bahkan diberikan umur panjang sampai 500 tahun. Lalu 500 tahun tersebut digunakan untuk hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan buat yang lain-lainnya.
Lalu suatu saat ketika hamba Allah tersebut meninggal dunia, Allah bilang, wahai hambaku, silahkan kamu masuk ke dalam sorga dengan rahmat dan kasih sayangku. Lalu akhirnya orang yang senantiasa ibadahnya sudah tekun selama 500 tahun ini menyanggah kepada Allah. Ya Allah, saya masuk sorga karena ibadah saya selama 500 tahun. Tapi kata Allah, tidak, kamu masuk ke dalam sorga bukan karena amal ibadah kamu. Kamu masuk ke dalam sorga karena rahmat dan kasih sayang yang aku berikan kepada kamu. Lalu tetap aja Bapak Saudara, hamba ini mengakui bahwa masuk sorganya orang tersebut karena amal ibadahnya. Lalu kata Allah, iya kalau begitu coba sekarang kita hitung-hitungan. Nikmat yang saya sudah berikan kepada kamu begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu coba-coba ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, pasti kamu tidak bisa menghitungnya. Bahkan kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, akhirnya kesimpulannya bagaimana? Lalu kata Allah, karena begitu banyak nikmat yang telah aku berikan, hanya satu saja mata yang saya berikan. Coba sekarang kamu timbang dengan amalan 500 tahun yang pernah kamu kerjakan. Ternyata setelah ditimbang dan ditimbang, 500 tahun amal ibadah dibandingkan dengan nikmat mata yang digunakan selama 500 tahun, itu belum bisa ya mengukur nikmat Allah. Dan hambanya belum bisa membalas dan belum bisa ya memberikan ya fasilitas syukur yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya hamba tersebut dikategorikan sebagai hamba yang kufur nikmat. Yang akhirnya kata Allah, wahai hambaku, sekarang kamu masuk ke dalam neraka disebabkan karena kamu kufur nikmat. Itu baru satu mata yang aku berikan. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Nah, inilah artinya kita sebagai manusia adalah lemah. Kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Jangan kita sombong karena dengan amal ibadah kita. Makanya ada satu ya nazoman yang sangat baik yang sering kita baca. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Wahai Tuhanku, kalau saya dimasukkan ke dalam sorga Firdaus, saya tidak pantas, kagak layak saya kalau seandainya saya dimasukkan ke dalam sorga Firdaus. Kenapa? Karena amalan-amalan saya masih kurang ya Allah. Saya masih banyak salah, masih banyak dosa. Tapi kalau seandainya saya dimasukkan ke dalam api neraka, saya pun tidak kuat, tidak mampu bagaimana panasnya api neraka jahanam. Nah, untuk itu apa kata hamba yang baik tersebut? Fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Jadi dengan kita bertaubat, Allah ampunkan kita, Allah kasih rahmat kepada kita, maka pantaslah kalau kita dimasukkan ke dalam surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah makanya Allah berpesan kepada kita, tub ilayya ukrimuka karamatal anbiya. Wahai anak Adam, sering-seringlah bertaubat kepada saya, mohon ampun kepada saya, mudah-mudahan saya akan memberikan kemuliaan kepada kamu sebagaimana saya sudah memberikan kemuliaan kepada para nabi dan para rasul. Begitu mulianya para nabi dan rasul, dan insya Allah kita pun nanti akan diberikan kemuliaan seperti mereka manakala kita selalu ingin bertaubat dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pesan yang terakhir kata Allah, ya ibna Adam, la tuhawwil qalbaka anni
fa innaka in hawalta qalbaka anni ukhiza laka fala ansuruk. Wahai manusia, janganlah sekali-kali kamu memalingkan hati kamu daripada saya. Maka sesungguhnya apabila kamu berpaling daripada saya, maka nanti ketika kamu mendapatkan ujian, cobaan, musibah, maka saya tidak akan bisa menolong kamu. Jadi artinya yang terakhir pesan Allah ini, mari Bapak Saudara, kita sebagai manusia jangan kita kosongkan hati kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merubah haluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memalingkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Sehingga mudah-mudahan insyaallah kalau hati kita terus berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Nah, untuk itulah mari Bapak Saudara, hati kita ini jangan sekali-kali berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus isi hati kita ini dengan senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati kita akan terasa tentram dan damai. Orang-orang yang baik Bapak Saudara, walaupun dia lagi ngobrol, walaupun dia lagi bicara dengan orang lain, tapi hatinya tidak pernah kosong daripada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam hatinya disebut Allah, Allah, Allah. Begitulah supaya hati kita tidak pernah berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesan-pesan ini dapat kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Inilah khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Allahumma shalli. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wazzajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursih wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim. Waradallahumma an arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allah mansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wasaira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.